Kuningan, sebuah daerah di Provinsi Jawa Barat yang dijuluki sebagai Kota Kuda, dapat menjadi salah satu pilihan wisata yang menjanjikan. Wilayahnya yang berada di kaki Gunung Ciremai menawarkan panorama indah bernuansa alam pegunungan yang memanjakan mata. Di tengah pesona alamnya yang menawan, serta sejuknya udara khas pegunungan, terdapat kawasan hijau dengan rindangnya pepohonan. Kebun Raya Kuningan menghadirkan keindahan alam yang memikat, serta keanekaragaman tanamannya, baik tanaman endemik maupun tanaman langka. Butuh waktu kurang lebih 1,5 jam dari pusat kota Kuningan untuk menuju Kebun Raya Kuningan, yang letaknya berada tepat di bawah kaki Gunung Ciremai. Saya Dedi Kurniawan, kebetulan saat ini saya menjabat sebagai Kepala UPTD Kebun Raya Kuningan, yang mana secara struktur UPTD Kebun Raya Kuningan ini berada di bawah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan. Rencana awal pembangunan Kebun Raya Kuningan ini yaitu sekitar pada tahun 2002 berkaitan dengan habisnya HGU PT Yunawati. Waktu itu Bupati Kuningan, Bapak Haji Aang Hamid Suganda, memiliki keinginan untuk memanfaatkan lahan ex-HGU ini sebagai salah satu lahan konservasi, yaitu dengan direncanakan untuk menjadi sebuah kebun raya, terinspirasi dari kebun raya Bogor mungkin waktu itu. Lalu beliau berkomunikasi dengan LIPI waktu itu sebagai lembaga pembina kebun raya nasional, pembina kebun raya Indonesia, dan mendapat tanggapan yang positif. Lalu beliau juga berkomunikasi dengan masyarakat, waktu itu dengan Kuwu Desa Padebenghar, terkait lokasi lahan yang masih berada di dalam area kawasan kebun raya Kuningan, dan akhirnya dilakukanlah proses tukar guling waktu itu 2005. Akhirnya proses final dan lahan kebun raya Kuningan ini clear and clean menjadi lahan milik pemerintah daerah Kabupaten Kuningan. Dan sejak 2006 mulailah dibentuk sebuah organisasi secara formal. Waktu itu Kebun Raya Kuningan masih di bawah Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Terkait fasilitas di Kebun Raya Kuningan ini menurut kami sudah cukup baik ya, artinya sudah cukup lengkap untuk kebun raya. Artinya mulai dari fasilitas untuk edukasi kita sudah punya, salah satunya yaitu pembibitan kita punya, herbarium kita punya, laboratorium kita punya, rumah anggrek kita punya. Lalu untuk layanan wisata pengunjung kita punya fasilitas umum yang cukup memadai. Lalu untuk penginapan juga kita sudah ada 10 guest house, untuk aula pertemuan kita sudah punya. Banyak lagi kita punya area untuk situ juga punya, untuk wisata-wisata edukasi juga mungkin sudah bagus lah. Tentu saja karena kebun raya ini merupakan salah satu lembaga yang berfokus pada konservasi, artinya tetap kita mengutamakan terkait perlindungan terhadap tanaman yang hampir punah, khususnya tanaman-tanaman yang merupakan tanaman
khas tipikal Cermai karena kebun raya Kuningan ini temanya adalah tanaman khas bebatuan khas tipikal Cermai. Karena itu setiap masing-masing kebun raya daerah memiliki ciri khas masing-masing. Kebetulan kita berada di lereng Gunung Cermai, maka fokus kita adalah di tanaman konservasi yang merupakan tanaman khas tipikal Cermai gitu. Salah satu kegiatan yang terdokumentasi oleh MURI bahwa Kebun Raya Kuningan pernah menjadi salah satu bagian terkait penanaman pohon terbanyak serentak se-Indonesia melalui kebun raya daerah di masing-masing daerah di Indonesia. Waktu itu ketika hari ulang tahun Kebun Raya Bogor yang ke-205. Perkenalkan, nama saya Sumarno, saya sebagai pengelola pembibitan di Kebun Raya Kuningan. Keseharian kami memperbanyak tanaman-tanaman ex situ dan in situ. Untuk ex situ kami memohon bantuan dari Kebun Raya Bogor sama Kebun Raya Cibodas yang mayoritas. Sedangkan untuk in situ kami melakukan eksplorasi di Gunung Cermai ataupun di luar kawasan dari Gunung Cermai. Kami keseharian di sini memperbanyak tanaman pohon mayoritasnya, sedangkan untuk tanaman yang hampir punah di sini kami juga melakukan eksplorasi, sama ada yang eksplorasi dari biji, ada juga yang eksplorasi dari sistem stek. Untuk eksplorasi biji kami melakukan perbanyakannya dari Taman Nasional Gunung Cermai, terus disemai di sini, sedangkan untuk stek, kami melakukan stek Saninten yang hampir punah di sini. Untuk pertumbuhan stek Saninten dari stek itu untuk keluar akar rata-rata itu 150 hari. Untuk persentase tumbuhnya itu sangat tipis di sini, cuman 5%. Kami di sini untuk perlakuan biji Saninten itu masih belum mumpuni, karena untuk biji di sini, biji Saninten itu rata-rata dimakan oleh binatang pengerat. Jadi untuk penyemaian biji Saninten sendiri itu harus ekstra yang di ruangan tertutup dari binatang-binatang pengerat tersebut. Sedangkan untuk yang satunya kami melakukan pencarian biji Dipterocarpus retusus yang hampir punah. Kami juga di sini sering eksplorasi di kawasan Taman Nasional Gunung Cermai. Baru satu pohon yang ketemu di kawasan Gunung Cermai itu. Sedangkan di tempat yang lain kami belum menemukan. Pohon itu sendiri cuma ada satu pohon, jadi kami di sini untuk melakukan perbanyakan. Sedangkan untuk musim buah Dipterocarpus retusus itu rata-rata bulan April dan Mei. Sedangkan untuk Saninten musim buahnya itu rata-rata di bulan Desember. Kami melakukan perbanyakan tersebut untuk memenuhi kebutuhan di Kebun Raya Kuningan untuk menunjangnya konservasi tanaman. Kami melakukan perbanyakan di sini, mencari dari luar, didatangkan ke sini untuk ditanam di sini dan dikembalikan lagi ke habitatnya dikala kami udah banyak, untuk mengembalikan ekosistem yang ada. Semoga saja kami memperbanyak di sini, tidak punah di kawasan-kawasan Gunung Cermai ataupun di sekitarnya. Perkenalkan, saya Piti Sundari. Di sini saya sebagai petugas Kebun Raya Kuningan, yaitu di Rumah Anggrek dan Lab Kultur Jaringan. Di sini saya merawat berbagai jenis anggrek, yaitu anggrek yang spesimen maupun anggrek hasil hibrida. Tantangannya banyak sekali, yaitu mulai dari perawatannya harus benar-benar kita peduli bagaimana kita mengganti pot yang udah lama atau tanaman yang busuk. Kita tuh harus benar-benar peduli, harus benar-benar memberi nutrisi kepada anggrek yang memberikan kita banyak manfaat, sehingga anggrek yang kita rawat itu menghasilkan bunga yang banyak. Kita harus bisa menghindari dia dari banyak hama seperti hama ulat,
kutu daun atau serangga lainnya. Upaya untuk melestarikannya kita rawat dulu supaya sehat, supaya dia tidak kering atau tidak layu. Kita memberi pupuk terus selama 1 minggu itu pun, yang mana setiap hari Senin kita kasih pupuk kimia, terus hari Rabu kita kasih pupuk organik, dan hari Jumat kita berikan fungisida. Perkenalkan, nama saya Satya Permana. Saya bekerja di Kebun Raya Kuningan sejak dari 2017. Saya mengabdi sudah selama 7 tahun dan jabatan saya sebagai analis perkebunrayaan untuk di tahun sekarang ditambah menjadi pengawas sebagai koordinator zona 3, 4 dan registrasi. Jadi untuk di kebun raya itu memiliki perbedaan dengan taman ya. Di kebun raya itu untuk taman itu disettingnya dengan taman tematik. Nah di kebun raya sendiri, di Kebun Raya Kuningan memiliki 4 tematik. Yang pertama tematik rock garden atau bebatuan, yang kedua tematik taman berbunga kuning, yang ketiga taman tematik bambu, dan yang keempat taman tematik mangga. Nah kenapa ini disebut taman tematik berbunga kuning? Itu karena dari mulai bunga, biji, buah, batang, daun, semua tanamannya berwarna kuning. Untuk tanaman itu, untuk famili kurang lebih ada sekitar 62 famili, untuk sukunya sekitar 1192, untuk jenisnya itu 312, untuk spesimennya itu 1954. Perkenalkan nama saya Samsudi. Sebagai pengelola kebun raya, di mana kebun raya ini dibagi beberapa zonasi. Kebetulan saya memegang bagian di pak nomor 8, yaitu rock garden. Di mana rock garden ini, di mana tumbuh-tumbuhan ini hidup di sela-sela antara bebatuan. Dia sebagai pionirnya adalah tumbuhan koleksi, di mana kita lihat di sini banyak pohon-pohon koleksi yang hasil eksplorasi dari berbagai tempat. Kemudian rock garden ini juga kita ada tanaman kaktus, di mana tanaman kaktus ini seharusnya kalau di Indonesia kan ada 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Mungkin di kita istilahnya mungkin kurang cocok lah, soalnya di kita ada musim hujan. Kebetulan di mana musim panas, perkembangan kaktus itu akan mulai tumbuh. Terus ya, yang bisa saya sampaikan di sini kebetulan kaktusnya cuma beberapa spesies, nggak kayak yang di Cibodas atau di Bogor. Di Bogor Cibodas maupun di Bogor udah istilahnya udah kebun raya yang maju gitulah. Di kita juga istilahnya cuman kalau kaktus istilahnya mesti penanganan kan khusus. Masalah perawatan ya kita juga mungkin istilahnya keadaan peralatan kita juga terbatas. Terus tantangannya juga yaitu kami di sini istilahnya masih dalam keadaan terbuka. Jadi gulma masih coba tumbuh. Terus kalau kaktus identik dengan duri. Nah kalau duri, kalau kita nggak hati-hati, duri itu bisa kena ke kita. Sedangkan akibat dari kena duri itu gatal 3 hari baru sembuh. Yang saya alamin pemeliharaan kaktus di sini 3 hari baru sembuh dari kena duri itu. Terus kalau kayak bentol tuh, kalau orang sini mau bilangnya bentol lah, gatal juga gitu. Nama saya Mahmudin, biasa kalau di Kebun Raya Kuningan dipanggil nama Mahmud. Saya bekerja di Kebun Raya Kuningan sesuai SK, yaitu mulai masuk 1 Januari 2011 sampai 2024, kira-kira sudah 13 tahun lebih. Saya bekerja di Kebun Raya Kuningan, ditugaskan di zona penerimaan sebagai koordinator lapangan. Suka duka saya sebagai pegawai Kebun Raya Kuningan, dukanya bahwa ketika awal-awal dibangun Kebun Raya Kuningan, situasi pada waktu itu secara fisik memang belum memungkinkan untuk bekerja seperti itu. Cuma karena
saya sebagai warga desa asli Padabenghar dan kebetulan Kebun Raya Kuningan berada di Padabenghar, maka saya punya tanggung jawab sebagai warga negara Benghar untuk bekerja mengembangkan Kebun Raya Kuningan. Sukanya saya bekerja di Kebun Raya Kuningan adalah bahwa hasil pekerjaan saya yang dari awal sampai sekarang ini memang bisa dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat, terutama untuk fungsi-fungsi kebun rayanya, yaitu tentang konservasi, tentang pendidikan, penelitian, dan ekowisata. Dari sisi konservasi, mungkin saya yang tadinya tidak tahu tentang konservasi, mungkin alhamdulillah sedikit jadi tahu. Yang tadinya saya tidak tahu tentang morfologi, ya mungkin saya sedikit jadi tahu. Yang tadinya saya tidak tahu apa itu sih ekowisata, mungkin saya sedikit jadi tahu tentang ekowisata. Dan yang lebih saya suka dan membanggakan saya bekerja di Kebun Raya Kuningan adalah bahwa ada istilah bahwa ketika menanam satu pohon itu akan menghidupi berjuta-juta kebutuhan manusia, terutama dari polusi udara, dari tanah, dari air. Dan alhamdulillah air yang berada di Gunung Ciremai yang sekarang sedang dihijaukan kembali oleh Kebun Raya Kuningan itu sudah bisa dinikmati oleh penduduk warga Cirebon. Dan sukanya lagi bahwa bekerja di Kebun Raya Kuningan itu kita ini tidak seperti bekerja di tempat-tempat lain, di dinas-dinas lain. Bekerja di Kebun Raya Kuningan kita sesuai dengan arahan-arahan dari tim data sharing Kebun Raya Cibodas dan Kebun Raya Bogor, karena pada waktu itu awal-awal dibangun Kebun Raya Kuningan itu Kebun Raya Kuningan itu masih binaan dari Kebun Raya Cibodas, sehingga dikirimlah orang-orang untuk mendidik kami, untuk mengarahkan kami bagaimana sih bekerja di kebun raya tuh, seperti apa sih bekerja di kebun raya tuh. Alhamdulillah kami mendapatkan itu dari tim data sharing tentang bagaimana cara pengolahan tanah, bagaimana cara pengelolaan tanaman, dan bagaimana cara pengelolaan lingkungan yang baik. Kami juga bersyukur alhamdulillah karena teman-teman dari mahasiswa sudah datang ke Kebun Raya Kuningan untuk melakukan penelitian, dan mudah-mudahan hal itu bisa memotivasi kami sebagai karyawan Kebun Raya Kuningan untuk lebih meningkatkan kinerja kami, dan mudah-mudahan hasil kinerja kami ini banyak dimanfaatkan untuk penelitian-penelitian, untuk skripsi, untuk penelitian apa sajalah yang berhubungan dengan pendidikan lingkungan, dahulukan dengan penelitian, karena target kami adalah kebun raya ini benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan tupoksi Kebun Raya Kuningan itu sendiri. Kebun Raya Kuningan ini juga sebagai salah satu fungsi utamanya yaitu penelitian, maka cenderung wisatawan turis asing itu rata-rata mereka adalah peneliti ataupun orang-orang yang melakukan kegiatan edukasi di Kebun Raya Kuningan. Jadi bukan tamu murni kunjungan wisatawan. Lalu untuk upaya kami terkait meningkatkan kunjungan wisata lokal, yaitu mungkin salah satunya kami menggunakan media sosial, menggunakan jejaring-jejaring yang kami miliki, termasuk ke sekolahan-sekolahan untuk menarik mahasiswa maupun ke kampus, mahasiswa maupun siswa dari kampus maupun dari sekolahan setingkat SD atau SMP. Kita lakukan kunjungan ke sekolahan untuk menarik keinginan dari siswa maupun mahasiswa tersebut berkunjung ke Kebun Raya Kuningan gitu. Kebun Raya Kuningan saat ini tentu saja merupakan salah satu tempat wisata yang terbesar yang berada di bawah pemerintah daerah Kabupaten Kuningan. Harapan kami Kebun Raya Kuningan ke depan terus mendapatkan support dari pemerintah daerah maupun dari pihak kampus-kampus atau dari dunia pendidikan, dan juga support dari pihak-pihak swasta terkait tetap berjalannya Kebun Raya Kuningan
ke depannya. Oleh karena itu kami berharap kepada 3 unsur komponen ini untuk tetap melakukan komunikasi atau tetap memberi perhatian yang lebih kepada Kebun Raya Kuningan, baik terkait pembangunannya maupun terkait kondisi SDM yang berada di dalam Kebun Raya Kuningan itu sendiri. Kebun Raya Kuningan bukan hanya sekedar destinasi wisata, tetapi juga simbol penting dalam upaya pelestarian alam. Melalui upaya tersebut, Kebun Raya memainkan peran penting dalam menjaga keanekaragaman flora dan mengembangkan wawasan kita tentang alam. Dengan menyeimbangkan penelitian, pendidikan, dan pelestarian, Kebun Raya Kuningan membuka pintu bagi pembelajaran yang lebih mendalam. Dari setiap bunga yang bermekaran hingga rimbunnya pepohonan, memperlihatkan bahwa keindahan bukan hanya sekedar untuk kita nikmati, melainkan kita jaga dan lestarikan. Kebun Raya Kuningan memanggil kita semua untuk menjaga keindahan dan keanekaragaman alam yang ada demi masa depan yang lebih baik. Kita belajar bahwa di dalam keanekaragaman ada kekuatan dan tanggung jawab.